Terima kasih sahabat Excellent, Anda masih bersama kami di Excellent Business Owner bersama Pak Bing Hartoyo. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Pak Bing. Oke Pak Bing, ternyata Bapak memang besar itu di bolpen ya Pak ya. Oke, jadi dari Bapak dari hijrah dari Madura itu ke Jakarta langsung masuk ke perusahaan bolpen. Dan sekarang pun Bapak bisnis di bidang bolpen. Nah, apa itu langsung Pak dari perusahaan yang satu itu Bapak langsung menjadi seorang pebisnis bolpen ini? Enggak kan dari perusahaan yang pertama tadi ya. Saya kan kerja di situ 8 tahun. Oh. Jadi saya cari tantangan baru, coba nyasar sedikit di perusahaan besar juga 1 tahun, tapi bukan di bidang bolpen. Oh, bukan bidang. Oh, jadi Bapak pernah juga mendalami bidang selain yang bolpen ini? Oh, sempat. Tapi 1 tahun cuma. Kenapa tuh Pak hanya 1 tahun? Apa karena memang udah feel-nya di bolpen atau bagaimana? Iya, feel saya di bolpen. Oh, jadi gitu. pas ada lamaran itu yang nyari tadinya kan saya pindah jadi product manager ya. Di perusahaan yang beda bidang ini. Ya. Oke. Kok ada ini dicari marketing manager. Gitu. Cuman usia saya waktu itu kan belum nyampe kan. Cuman saya iseng aja ngelamar. Taunya diterima. Ya udah naik pangkat ya udah naik aja. Oke. Jadi Bapak pindah nih dari yang perusahaan pertama ya. Jadi saya pindah ke perusahaan balik lagi ke alat tulis lagi. Akhirnya Bapak pindah ya lagi ke setelah 1 tahun berbeda bidang. Akhirnya begitu ada kesempatan Bapak kembali lagi ke bidang bolpen. Sama ya, memang jiwanya di situ ya. Saya kelihatan lebih cocok. Oke, nah gimana tuh Pak sama-sama satu bidang bolpen tapi dengan beda perusahaan? Apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Ya pasti beda policy ya, benar. Beda perusahaan pasti polisinya pasti beda. Oh gitu. Karena kan jenjangnya naik ya. Artinya Bapak masuk ke perusahaan yang berikutnya ini sudah di level yang cukup ini ya Pak ya, cukup stabil gitu ya Pak ya. Oke. Nah di sana artinya Bapak sudah mulai dong mengikuti atau ikut menentukan nasib perusahaan juga ya Pak? Ya paling enggak kan dari strateginya segala kan ya kita kan sharing juga sama direkturnya. Oh gitu. Kan, toh saya yang paling pengalaman kan, karena mereka tuh saya yang paling pengalaman. Sudah ada 8 tahun pengalaman ya Pak ya. Dan itu pun dari bawah, artinya Bapak tahu bagaimana di ujung tombak perusahaan tersebut gitu ya Pak ya. Nah, saya mau tahu nih Pak, dari perusahaan tersebut yang terakhir ini di bidang bolpen, itu berapa lama sampai Bapak bisa berpikir untuk bisnis sendiri di bidang bolpen gitu Pak? Saya masih pindah ke satu perusahaan lagi. Oh gitu. Ya. Oh, oke. Jadi satu perusahaan yang saya lihat visinya itu lebih jelas ya. Oh. Saya coba beranikan diri, jadi dari situ saya masuk lagi ke perusahaan pindah. Jadi marketing cuma berapa tahun, habis itu jadi marketing direktur. Oh gitu. Selama 10 tahun ini. Selama 10 tahun? 10 tahun di perusahaan yang terakhir ini saya 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun di perusahaan yang terakhir ini yang bidang bolpen juga ya Pak ya? Nah, kenapa bisa sampai 10 tahun dan kenapa sampai 10 tahun Pak Bapak di sana? Ya ini pertanyaan yang sulit juga. Cuman yang waktu itu kan memang saya karena suka sama pekerjaannya ya. Jadi ya saya enjoy aja. Bapak lakukan apa yang memang menjadi itu udah bagian ya Pak. Sudah kayak hobi aja gitu ya. Hobi. Feel-nya di sana ya. Feel-nya di sana, jadi walaupun kerja mau sampai jam 12 malam pun ya enjoy aja. Memang kayaknya udah cocok klop dengan bidang bolpen ini. Nah, sudah 10 tahun Bapak di perusahaan yang terakhir itu. Apa yang menjadi titik balik atau Bapak bisa sampai berpikir untuk Bapak akhirnya daripada saya berkarir terus saya bisnis sendiri deh bolpen gitu kan? Apa itu Pak yang kalau boleh tahu titik baliknya di mana gitu? Nekat. Hah? Jadi nekat karena nekat gimana? Saya merasa kan sudah 19 tahun kerja sama orang kan. Oke, ya. Udah pengalamannya banyak cukup kan. Gitu ya. Belajarnya udah cukup banyak. Dan berasa pinter kan. Ya memang pinter Pak, udah 19 tahun diasah nih. Iya, berasanya gitu. Loh, maksudnya? Iya, tapi ternyata setelah saya jalanin itu ya bukan pinter ya. Ternyata sok pinter. Waduh. Iya. Kenapa nih Pak? Kok ada istilah sok pinter? Mungkin
bisa diinfokan atau diinformasikan ke sahabat Excellent nih? Karena kalau jadi direktur kan nggak sembarangan main berhenti resign gitu kan ya. Pasti Iya, di benar. planning semua ya. Benar, Yang, ya. untuk apa namanya, untuk Handover. sebelum kita keluar kan di planning semua. Iya. Kita kan rencanakan semua. Ternyata kan rencananya nggak ada yang jalan tuh. Oh, oke. Ya, nggak sesuai dengan planningnya. Tapi Oh, waktu itu saya jalan aja. oke. Gitu. Saya nekat aja jalan. Udah kadung berhenti kan. Gitu. Tapi saya merasa kalau sekarang direnungkan pinternya di mana ya? Gitu. Iya kan, nggak jalan semua yang planning yang saya buat ini kan nggak jalan. Artinya begitu Bapak mulai bisnis itu ya Pak? Iya, Mulai kan, bisnis iya itu. kan saya kan ngandalkan teman saya yang kerja di bank, nanti bisa dapat modal dari dia. Oh, buat oke. ini rencananya kan semuanya kan nggak jalan. Pas waktu saya berhenti kan lagi Krismon. Oh, tahun berapa itu Pak? Ya 98. Bapak Iya. mau memulai bisnis itu di 98 Iya, yang mau dengan modal nih. Oh, oke. Nah, di sana jadi gimana tuh? Apa yang Bapak terpikir saat itu? Bapak sudah berhenti kerja, Bapak mulai bisnis, tapi kondisi Krismon juga. Iya. Ya. Apa yang sempat terpikir oleh Bapak? Dan ternyata kok Bapak bisa sampai sekarang ini gitu loh Pak? Ya, biasa tekunin aja, walaupun sulit kan. Waktu itu kan toko waktu itu banyak demo kan. Ya. Demo buka tutup toko kan. Itu baru kita bikin mau jualan itu. Oh, Jadi, ya agak sulit pertama kali. oke. Tapi waktu itu kan saya masih muda ya, maksudnya masih Semangatnya ya, Pak, ya? Oke. Jalan aja terus gitu. Oke. Nah, jalan dan bisa ternyata. Terus saya sampai bisa punya pabrik kan. Ah. Berasanya wah hebat bikin. Jadi produknya bisa diterima di pasar. Oke, Ya. oke. Jadi di awal 98 itu kebetulan Bapak memulai karir di waktu yang kalau bisa dibilang kurang tepat ya Pak ya? Iya, saya nggak kepikir kan ada Krismon begitu ya. Iya, Pikir, ha. saya nggak kebayang begitu. Apa yang membuat Bapak tadi tetap terus maju gitu loh Pak? Walaupun bukan hanya semangat muda aja nih. Artinya apa sih yang membuat Bapak tuh saya tetap harus maju nih? Waktu itu saya cuma punya pikiran positif aja. Pasti bisa gitu. Nggak ada Gitu. yang nggak bisa kan gitu Oh, ya. oke. Tadi saya cuma berpikir gitu, Tuhan udah kasih saya otak Oke. untuk bisa mikir ya pakai aja. Oh gitu ya. Iya, Jadi saya begitu yakin dengan pengalaman saya gitu. berarti keyakinan ya Pak ya? Keyakinan. Saya punya keyakinan pasti ini bisa jalan. Oh, oke. Jalan. Niat dan keyakinan ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu Bapak, saat itu Bapak memulai bisnis itu dengan berapa orang yang mendukung Bapak gitu loh Pak? Karena planningnya berantakan ya, saya sewa satu tempat, rame-rame tempatnya. Saya nggak punya bangku sih waktu itu. Oke. Karena kan tempatnya kecil, jadi saya prioritaskan salesman saya. Dia duduk, dia pergi, habis itu jual, saya duduk di situ, kerja di situ. Oh gitu. Cuma saya mulainya nggak sampai 10 orang kayaknya ya. Oh, jadi benar-benar dari bawah ya Pak ya? Iya, Waduh. dari bawah lagi, dari nol Dari lagi. kan, nol usahanya lagi. Dari nol lagi. Wah, menarik juga nih Pak. Bagaimana Bapak kalau kemarin kan di perusahaan orang. Nah ini Iya. dari nol tapi perusahaan sendiri. Iya, betul. Nah, boleh tahu Pak gimana bisa dari nol itu Bapak bisa sampai sekarang ini ya? Tapi nanti Bapak bisa ceritakan setelah break yang berikut Oke. ya Pak ya. Oke. Sahabat Excellent, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Bing setelah pesan yang berikut ini.